Gimana kabarnya Pak Panel? Alhamdulillah baik. Yang penting Baik. sehat ya Pak Panel ya. Sehat. Sehat, berkah. Selamat puasa Mas Aryo. Ya Bapak, terima kasih. Oke Bapak, bincang sore kita kali ini terkait yang lagi trending topik nih Pak. Koperasi Merah Putih yang akan dibangun di 70.000 desa. Koperasi Desa Oh iya, Koperasi Desa Merah Putih. disingkat Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih yang insya Allah akan dibangun di 70.000 desa. Dan kemarin kami tuh lihat medsosnya Pak Menteri Koperasi dengan Pak Mendagri gayung bersambut dengan adanya Kopdes Merah Putih ini, insya Allah bisa membangkitkan perekonomian desa sekaligus mungkin bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, syukur-syukur nasional, menurunkan inflasi dan sebagainya. Itu harapan-harapan kita banyaklah seperti itu Pak. Nah ini mungkin kita banyak bertanya-tanya nih Pak. Yang dimaksud itu Koperasi Desa Merah Putih nanti seperti apa sih Pak sebetulnya itu? Iya, yang penting begini dulu, kita pahami dulu ya. Ide, gagasan mendorong pembentukan Kopdes Merah Putih ini harus dipahami, diketahui bahwa ini ide dan gagasan Presiden Prabowo. Menurut saya ini sangat luar biasa, ya. Ini satu ide yang tidak hanya progresif, ya, tapi dia juga revolusioner, karena diharapkan kehadiran Kopdes Merah Putih di setiap desa nanti bisa memberikan perubahan yang cepat, yang lebih baik buat masyarakat desa, meningkatkan ekonomi desa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang paling berharga saya pikir dari momentum kali ini adalah keberpihakan presiden ya terhadap masyarakat desa, ya, bagaimana ekonominya bisa ditingkatkan melalui instrumen, melalui alat yang namanya koperasi. Iya. Gitu. Itu yang paling penting yang pertama. Jadi menghadirkan negara untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat pedesaan gitu ya Pak. Ya, kalau Kopdes Merah Putih itu sendiri, ya arahan presiden memang akan dibentuk di 70.000 desa. 70.000 desa. Ya, di 70.000 desa. Walaupun jumlah desa di Indonesia kan 75.200-an lah ya. Iya. Gitu. Tapi di awal ini 70.000. Kopdes Merah Putih diharapkan bisa dibentuk di tahun ini. Tapi itu jangan salah paham ya. Ini pembentukannya dulu. Ya, presiden minta di periode Juli secara kelembagaan pembentukannya beres, gitu loh. Baru nanti ada fase-fase berikutnya, ada fase kedua, pembiayaan, pembangunan fisik-fisik dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya sampaikan juga, selain ide membentuk Kopdes Merah Putih di 70.000 desa, orang mungkin harus disampaikan juga, Pak Presiden itu lebih konkret lagi. Dia berharap setiap Kopdes Merah Putih itu memiliki ya satu bangunan multifungsi, satu bangunan multiguna, ya, yang luasnya nanti dianggap cukup lah untuk menjalankan aktivitas usaha di desa. Ya kisaran 500 meter persegi sampai dengan 1.000 meter persegi. Di mana di bangunan multifungsi itu nanti presiden berpikir akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan usaha berbagai macam, ya. Presiden berpikir di bangunan multiguna itu atau multifungsi itu ada unit usaha semacam outlet sembako, gitu loh. Iya. Di bangunan tersebut ada juga unit usaha simpan pinjamnya. Simpan pinjam, oke. Di bangunan tersebut ada juga outlet klinik desa. Sampai ke klinik desa ya, Pak ya. Terus beliau juga berpikir supaya setiap Kopdes juga harus punya apotik desa atau toko obat di desa. Luar biasa. Karena selama ini dianggap oleh presiden masyarakat di desa
membeli obat dengan harga yang mahal gitu ya. Beliau pengen masyarakat desa beli obat tidak dalam kondisi yang mahal gitu. Makanya didorong Kopdes ini punya unit-unit usaha dari klinik, toko obat atau apotek desa, toko sembako ya, terus unit simpan pinjam. Dan Presiden juga berpikir setiap Kopdes itu punya fasilitas gudang, ya, punya juga kantor koperasinya harus ada di situ. Gitu. Nah, kenapa beliau berpikir sekomprehensif itu? Tentu ada dasarnya, gitu ya. Karena dengan alat yang namanya Kopdes yang dilengkapi dengan unit-unit usaha yang sudah saya sebutkan tadi, diharapkan perubahan yang cepat bisa terjadi di desa, gitu ya, melalui instrumen yang namanya Kopdes Merah Putih ini. Kenapa harus ada toko sembako di situ, ya? Karena kan faktanya memang masyarakat desa membutuhkan barang konsumsi, sehingga Kopdes bisa hadir memenuhi kebutuhan itu. Karena Kopdes ini kan nanti harus Kopdes Merah Putih ini kan miliknya masyarakat desa, gitu ya. Anggotanya masyarakat desa tersebut, gitu loh. Jadi sebisa mungkin kebutuhan masyarakat desa dipenuhi oleh Kopdes Merah Putih, gitu. Nah, kenapa harus ada usaha simpan pinjam, gitu ya? Ini sebenarnya lebih kepada modal kerja sebenarnya buat masyarakat desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Selama ini masyarakat desa banyak terjebak oleh rentenir, ya, tengkulak, pinjol, ya, dengan unit usaha simpan pinjam ini dalam rangka sebenarnya memberikan modal kerja kepada petani ketika ingin bercocok tanam. Butuh modal beli pupuk atau beli apa, bisa dimodalin lewat unit usaha simpan pinjam ini, gitu. Nah, kenapa Presiden berpikir perlu ada gudang dimiliki oleh Kopdes Merah Putih? Jadi gudang ini juga sebenarnya unit usaha, karena nanti di gudang ini ada usaha penjualan bibit, penjualan pupuk, subsidi, gitu ya, di gudang itu. Multi usaha juga ya. Gudangnya juga mungkin nggak bisa satu, Mas. Gudangnya harus dua. Karena gudang yang menjual sarana produksi pertanian, bibit, pupuk, itu mungkin bisa jadi satu gudang kan? Gitu. Nanti ada satu gudang lagi yang tugasnya mungkin meng-offtake hasil panen dari hasil pertanian petani dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah yang tidak merugikan petani, yang meningkatkan pendapatan petani tentu, gitu loh. Apalagi petani modal kerjanya sudah dikasih oleh unit usaha simpan pinjam, nanti panennya kan bisa di-offtake oleh Kopdes juga. Jadi ini satu hal yang saya pikir sudah sangat dipikirkan dengan sangat masak oleh Pak Prabowo ya, sebagai sebuah langkah ini luar biasa, harus kita dukung ya dengan kerja nyata ya. Ini momentum yang menurut saya luar biasa. Ya, buat sektor koperasi ke depan. Gitu, Mas. Jadi nanti koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi poros ya, Pak, poros ekonomi yang ada di desa ya, Pak ya. Iya. Tentunya untuk mewujudkan itu semuanya ada banyak tantangan ya Pak ya. Misalkan pendanaannya gimana, kemudian bangunan fisiknya, jangkauan kerja yang sangat besar karena kita lebih dari 70.000 desa. Kira-kira tantangan-tantangan seperti apa yang sekiranya akan dihadapi nih Pak? Terus bagaimana mungkin solusinya untuk mengatasi tantangan-tantangan itu gimana Pak? Biar koperasi desa ini benar-benar berfungsi dengan baik gitu. Iya. Yang pasti tadi saya coba menjelaskan dulu seperti apa sih Kopdes Merah Putih physically nanti hadir di desa-desa di seluruh Indonesia. Saya coba mengajak siapapun untuk mengimajinasikan apa yang menjadi pikiran Pak Presiden. Siap. Tadi kan saya coba jelaskan gitu ya. Betul. Nah,
Tapi yang pasti ya, yang pasti Kopdes Merah Putih ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa pada akhirnya. Karena Kopdes Merah Putih ini kan dalam bayangan kita dia dimiliki oleh masyarakat desa. Anggotanya adalah masyarakat desa. Betul. Ya kan, dijalankan oleh masyarakat desa, diawasi oleh masyarakat desa. Betul. Untuk kepentingan masyarakat desa. Ya. Dan yang tidak boleh kita lupa adalah Kopdes Merah Putih ini diminta untuk dibentuk di 70.000 desa. 70.000 desa. Iya, 70.000 desa. Nah, yang harus kita bayangkan adalah tentu ke depan 70.000 ini kan harus dikonsolidasi. Betul. Nggak mungkin dia dibiarkan berjalan sendiri-sendiri sporadis gitu. Iya. Nah, kebayang nggak dalam pikiran Mas Aryo kalau 70.000 ini jalan gitu ya, berproses ya, menjadi pusat-pusat ekonomi di desa, di 70.000 desa, kemudian dia dikonsolidasi, kira-kira output dari konsolidasi 70.000 Kopdes ini apa? Kan begitu ya pertanyaannya. Saya pikir minimal ada 4 output konsolidasi 70.000 Kopdes. Yang pertama, kalau ini berhasil berjalan dan berhasil dikonsolidasi, dan tidak mungkin tidak dikonsolidasi ya. Dikonsolidasi itu bisa konsolidasi fisiknya, dia harus ada semacam sekundernya atau pusatnya di level provinsi. Kalau dulu KUD ada puskutnya, ada inkutnya gitu kan. Berjenjang ya Pak. Nah tapi konsolidasi hari ini tidak cukup seperti itu. Tapi juga mungkin 70.000 jaringan Kopdes ini harus dikonsolidasi melalui teknologi juga. Perlu ada satu platform digital yang mampu mengkonsolidasi 70.000 kekuatan Kopdes Merah Putih di seluruh desa. Nah, ada 4. Menurut saya minimal ada 4 output dari konsolidasi. Yang pertama, terciptanya pasar baru yang terorganisir. Ya. Kalau 70.000 desa ini ada Kopdesnya, dan kita ngomong rata-rata saja, anggota Kopdes ini per Kopdes itu 500, berarti ada 35 juta ini market baru nih. Market yang terorganisir ya? Iya. Iya nggak? Iya, betul. Misalnya 70.000 Kopdes terbentuk, kan harus ada anggotanya toh? Iya. Misalnya masyarakat desa yang menjadi anggota Kopdes cuma 500 saja, kita ngomong moderat ya. Karena desa-desa di Jawa ini rata-rata penduduknya bisa 4.000, 5.000, 7.000. Ada yang 30.000 tuh di Kabupaten Bekasi. Iya. Ada yang 40.000, luar biasa tuh. Satu desa loh itu. Kita ngomong moderat yang menjadi anggota Kopdes ini 500 saja. Kali 70.000 kan 35 juta. Iya, betul. Nah ini kan pasar yang terorganisir. Pasar yang luar biasa. Iya kan? Ya. Kalau dari perspektif ini pasar, ya ini pasar dong. Iya. Pasar pasar 35 juta orang yang membutuhkan barang konsumsi. Betul. Terorganisir karena jaringannya 70.000 ada. Iya, clear. iya. Tadinya kan sporadis. Nah, nggak ada Kopdes kan mereka tetap mengkonsumsi barang konsumsi kan? Betul. Tapi dengan dikonsolidasi 70.000, nah ini jadi pasar yang terorganisir dalam istilah saya. Iya. Lalu yang kedua, output yang kedua adalah dengan 70.000 ini bisa kita konsolidasi. Ini menjadi jaringan distribusi baru. Oh, jaringan distribusi baru. Iya dong. Iya. Iya nggak? Betul. Mas Aryo memproduksi misalnya sendal jepit lah. Ya kan? Mas Aryo mau jual lewat jaringan distribusinya Kopdes. Kan bisa di display di 70.000 koperasi itu. Iya. Sendal jepit yang diproduksi Mas Aryo. Betul. Iya toh? Ini jaringan distribusi baru kan? Jaringan distribusi baru. Begitu loh. 70.000 titik serah barang ini. Luar biasa itu. Iya kan?
Jadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Iya, satu jadi pasar baru yang terorganisir, Iya, jaringan distribusi baru yang terorganisir. betul betul. Jadi kalau Mas Aryo atau pengusaha-pengusaha besar di Republik ini yang memproduksi apapun, Iya. ya, memproduksi apapun barang konsumsi, ya, consumer goods, ya, bisa lewat Kopdes. Iya, berarti bisa produk antar desa bisa masuk. Bisa juga. Wah, luar biasa itu Pak, Gitu. seluruh Indonesia. Bisa. Makanya kan perlu dikonsolidasi Betul. lewat bantuan teknologi atau konsolidasi organisasinya juga. Iya kan? Iya, betul betul. Lalu yang ketiga apa? 70.000 ini jadi kekuatan produksi baru yang terorganisir juga. Iya. Iya toh? Betul betul Pak. Gitu loh. Dan saya tadi lupa, setiap Kopdes Merah Putih itu Pak Presiden pengennya setiap Kopdes itu kalau bisa, kata Presiden, mereka memiliki truk. 2 unit, yang besar sama yang kecil. Mobil truk ya, maksudnya truk. Nah, itu untuk support aktivitas bisnis si Kopdes ini. Untuk mobilisasi logistik, ya kan? Perpindahan barang dari satu titik ke titik lain gitu ya. Betul Pak. Jadi dipersenjatai sama truk, kata Presiden. Ini strategi sekali. Nah, tadi yang ketiga apa? Menjadi kekuatan produksi baru. Iya. Mas Aryo kebayang nggak? Mas Aryo kan orang Tegal ya. Tegal ya. Di kampung Mas Aryo ada berapa desa? Ada 287 desa Pak. 287 desa. Iya. Iya toh? Tegal Tegal Kabupaten. Kabupaten. 287 desa ini ada Kopdesnya, Mas. Iya kan? Iya. Ada Kopdesnya semua, punya truk semua, Mas. Wih. Terus setiap desa ini punya produksi, punya komoditi masing-masing. Masing-masing, ya. Katakanlah 287 setegal ini komoditinya sama lah. Nanam bawang merah semua misalnya. Iya. Yang paling dekat sama Brebes ya kan misalnya. Iya, betul. Atau nanam kentang semua. Kentang tahu kan? Iya. Pernah lihat kan pohonnya? Pernah Pak. Kebayang nggak dari 287 desa itu, Kopdes itu, truknya terisi kentang seberat 7 ton. Wih. Kali 287. Ini kan jadi kekuatan produksi Iya, baru. Betul Pak. Yang bisa memenuhi skala industri pada akhirnya. Betul. Gitu loh. Iya. Iya kan? Betul Pak. Nah, jadi yang keempat apa output dari konsolidasi ini? Tentu kita bisa mendapatkan data dan informasi dari semua peristiwa Dari ini. semua peristiwa. Perilaku ini bisa dipelajari sehingga bisa menjadi bahan untuk kita belajar, bahan untuk kita analisis supaya model-model ini bisa lebih baik lagi, diperbaiki lagi supaya lebih baik lagi. Gitu. Iya. Kan ada input, ada data dan informasi yang diciptakan dari semua peristiwa ini. Betul. Gitu ya. Itu Mas, minimal 4 itu. Luar biasa Pak. Kebayang kan? Wah, sangat kebayang. Kalau di Jawa Timur misalnya ada 7.000 desa se-Jawa Timur gitu ya. Ada pabrik keripik kentang gitu ya. Iya. Itu truk-truk dari desa-desa menyerang bawa kentang 7 ton. Kebayang kan? Wah, luar biasa itu. Memenuhi skala industri kan. Pabrik mau butuh berapa aja desa bisa suplai bahan bakunya. Kekuatan produksi baru. Iya. Dari desa, oleh desa, untuk desa. Iya, untuk masyarakat. Untuk desa. masyarakat desa. Iya. Untuk kesejahteraan desa. Iya. Luar biasa. Tentu efeknya banyak. Nah, Kopdes sendiri, Kopdes Merah Putih ini sendiri sebenarnya punya beberapa manfaat ya yang luar biasa lah. Yang pertama, dengan adanya Kopdes Merah Putih ini, pemerintah berharap bisa berpartisipasi dalam menekan angka kemiskinan, Mas. Iya. Iya kan? Karena angka kemiskinan di Indonesia ini per hari ini 24 jutaan. Ya, 24 jutaan. Dari 24 juta orang miskin di Indonesia ini, 13 juta ini adanya di desa, Mas. 13 juta orang adanya di desa. Iya. Ya. Nah, dari 13 juta orang miskin yang ada di desa, ada lagi orang yang miskin ekstrim, Mas.
Orang yang miskin ekstrim ini 3.170.000-an orang, Mas. Luar biasa. Jadi ada miskin, lebih miskin lagi dari miskin ini, Ekstrim. ada miskin ekstrim namanya. Iya, iya. Miskin ekstrim itu kalau tidak salah tuh, definisinya adalah orang yang berpenghasilan di bawah 350.000 per bulan. Iya, iya. Kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi nanti nih. Siap, Gitu, dicari lagi definisi miskin ekstrim itu. Iya. Kalau tidak salah orang yang berpenghasilan di bawah 350.000 sebulan. Oke, Gitu ya. Bapak. Nah, jadi kemiskinan ekstrim itu adanya di desa, Mas. Ya, desanya di mana? Ya di desanya di Jawa. Yang paling banyak orang miskin ekstrim ini di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Mas. Justru di Jawa Miskin ya, Pak, ekstrim ya? itu. Iya, iya. Gitu ya. Nah, dengan kehadiran Kopdes Merah Putih, ya, diharapkan kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Pekerjaan baru. Tadi misalnya toko sembako kan butuh yang kerja di situ, Mas. Iya, iya. Minimal 2-3 orang itu yang ngurusin itu. Iya, iya, betul. Terus klinik butuh orang juga kan, Mas, harus bekerja di situ. Betul, betul, betul. Terus toko obat minimal butuh 2-3 orang juga, Mas, di situ. Oke, Pak, berarti ini luar biasa sekali, Pak. Supir truk, kalau truknya 2, masa supirnya 1, Mas? Kan minimal 2 juga. Iya, iya. Belum kalau ngesip, Mas. Betul, betul. Ada shiftnya. Terus gudang tadi, usaha pergudangan tadi kan ada jualan saprodi, pupuk, segala macam. Itu juga kan butuh tenaga kerja. Iya, iya, betul, betul. Nah, penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Misalnya paling moderat 10 atau 15 aja. Kali 70.000 udah berapa juta? Tak kelihatan, Pak. Udah berapa persen kemiskinan ekstrim di desa bisa dihentaskan gitu loh. Betul, betul. Belum lagi yang lain-lain lah ya. Yang juga menjadi concern dari pemerintah adalah kerugian petani dan konsumen akibat orang tengah, middleman ini, broker ini loh. Ya, yang ngambil untung luar biasa banyak. Ya. Negara bisa, sektor petani ini bisa rugi 300 triliunan setahun. Gara-gara broker-broker ini gitu. Iya, iya. Jadi petaninya dibeli dengan harga murah, konsumen di kota belinya dengan harga yang mahal. Iya, iya. Petaninya rugi, konsumennya rugi. Yang untung calo nih di tengah nih, broker nih, tengkulak nih. Gitu. Nah, ini dengan kehadiran Kopdes Iya. bisa menjawab itu. Oke, Pak. Gitu. Luar biasa. Jadi misalkan ini bisa terbentuk tentunya dengan kolaborasi dengan kementerian lain, Pemda dan seterusnya gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, saya kira sudah cukup, Pak. Bincang-bincang ini memperjelas apa yang namanya Kopdes Merah Putih. Sebelum kita akhiri bincang-bincang, barangkali Bapak ada semacam pesan atau closing statement yang perlu disampaikan ke Pemda atau ke masyarakat atau stakeholder lainnya. Iya, saya pikir langkah ya yang diputuskan oleh Presiden dengan mendorong pembentukan Kopdes Merah Putih di 70.000 desa ini adalah langkah yang tadi saya bilang tidak hanya progresif tapi ini revolusioner. Karena diyakini mampu membawa perubahan yang gradual di desa, yang cepat di desa. Betul, betul. Perubahan yang lebih baik lagi. Pak Presiden pasti berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat di desa. Kades juga pasti sama, berpikir bagaimana supaya warganya bisa lebih sejahtera lagi. Jadi saya pikir tidak ada yang berbeda di sini antara Pak Presiden sebagai pemimpin yang paling tinggi dan Pak Kades di bawah. Cita-citanya sama, membawa kesejahteraan buat masyarakat di desa. Alatnya apa? Alatnya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Itu instrumennya yang harus kita yakinin. Jadi saya pikir ini harus didukung dengan kerja nyata, ini harus kita petik momentum ini, ya kita harus sambut pembentukan Kopdes Merah Putih di 75.000 desa di seluruh Indonesia. Presiden berharap 70.000 bisa selesai di Juli tahun ini, secara kelembagaannya bisa beres. Dan mari kita kawal sama-sama supaya apa yang kita pikirkan tentang Kopdes Merah Putih bisa menjawab problem-problem di bawah, bisa meningkatkan ekonomi, itu bisa benar-benar terwujud sesuai dengan cita-cita baik Presiden maupun cita-cita kita semua lah. Oke, Bapak. Ini Gitu. sebagai cita-cita bersama kita. Iya. Oke, Pak. Terima kasih Makasih, atas Mas Aryo. bincang-bincangnya, nanti Iya. kita sambung bersama, Pak. Siap, makasih. Oke.